kepingin sekali. Kembali ke Kediri, mengembangkan Kediri. Kalau saya kembali ke Kediri, saya lebih senang karena saya dekat keluarga. Benar sekali. Iya kan? Mungkin tidak ada orang yang nggak kepingin dekat keluarga, betul nggak? benar. Saya udah kerja. Oke, halo semuanya. Pada hari ini sebelah saya sudah ada Bapak Jaya Hartono. Sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Kediri dan Kabupaten Kediri karena beliau dulu tahun 2003 membawa Persib Kediri menuju pada puncak kejayaannya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah. Ini pandemi, selama pandemi ini berarti off sepak bola. Off, semua off. Berarti sejak off Bapak langsung di Kediri atau? Saya kembali ke Kediri itu tanggal 31. Setelah itu di Kediri terus. Di Kediri terus. Dan untuk pemain-pemain yang ada Bapak saat ini kan sebagai pelatih di PSDS ya? PSDS Cilacap. Dan untuk pemain-pemain itu untuk kontrol fisik dan lain-lain seperti apa Bu? Mereka saya kasih instruksi aja untuk tetap menjaga kondisi mereka dengan ya 1 hari latihan tidak masalah. Yang penting kamu ada aktivitas latihan. Ya apakah itu dengan latihan sore atau latihan kalau nggak puasa kemarin kita latihan pagi atau sore. Tapi kalau puasa ini saya minta semua pemain itu latihan bisa hari sore hari. Setiap hari harus latihan dan harus setoran atau? Mereka mengirimkan foto latihan mereka. Oh, jadi untuk menjaga tetap kondisi tetap ya, stabil. Karena pertama nanti kalau kompetisi itu nanti bisa dilangsungkan, saya akan mengecek berat badan mereka pertama. Oh, iya. Karena berat badan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik mereka. Ya, yang kedua pertama timbangan, yang kedua tes fisik. Ya. Jadi begitu masuk itu saya akan mengadakan tes fisik untuk mengetahui sejauh mana mereka latihan yang mereka lakukan di rumah sendiri. Oh, jadi bisa terrekod gitu ya. Jadi ya. Teman-teman di PSDS yang melakukan latihan ini apakah benar-benar latihan atau cuma kirim gambar aja gitu ya. Nanti ketika liga mulai fisiknya juga harus siap beneran. Jadi saya instruksikan kepada mereka supaya begitu nanti kamu masuk minimal tidak terlalu turun kondisi fisiknya. Ya minimal 60-70 lah. Kalau 60-70 saya rasa itu sudah cukup bagus penjagaan kondisi mereka. Siap. Berarti selama ini untuk pemain-pemain tetap dikasih tugas terus. Ini Bapak, Bapak sebagai pelatih di PSDS dan juga dulu sebagai pelatih di Persib Kediri ya tahun 2003 dari Liga 2 ke Liga Utama. Dari dulu dulu divisi. Oh, divisi utama ya? Dari divisi 2, kalau sekarang divisi Liga 3 namanya. Oh, iya Liga 3. Jadi kalau dulu kan namanya divisi 2, itu saya masih merangkap main. Oh, di tahun 2000. Tahun 99. Oh, 99. Ya. Tahun 99 itu saya masih merangkap main. Ya pemain, ya kapten, ya pelatih. Jadi merangkap semua. Luar biasa berarti Bapak. Kemudian jadi pemain nasional yang pertama sekali berani turun ke Liga 2 ataupun ke daerah itu mungkin cuma saya tahu waktu itu ya. Itu Bapak di usia berapa Pak? Di usia 38. Itu berarti senior Bapak di situ ya? Iya. Bagaimana manajemen antara Bapak tadi bilang jadi pemain dan juga sebagai pelatih itu bagaimana manajemen? Ya waktu saya memimpin sebagai pelatih ya saya yang memberi instruksi dan melakukan latihan juga. Oh. Gitu. Tidak ada gap berarti Pak ya antara pelatih dan pemain di situ? Ya, alhamdulillah nggak ada. Kebetulan waktu itu kan
pemainnya banyak dari kota Kediri. Putra daerah. Putra daerah, Oke. Kediri, kabupaten, kota, itu banyak pemain dari situ. Kemudian ada juga dari Malang. Berkaitan dengan putra daerah, Bapak. Nah, Nah, Kediri, menurut Bapak sebagai pengamat sepak bola dan juga sebagai pelaku di sepak bola, apalagi sudah di nasional ya sebagai timnas. Menurut Bapak, bagaimana putra daerah di Kediri, baik itu di kota, khususnya di Kabupaten Kediri? sebenarnya kalau saya lihat banyak potensi-potensi terutama dari kabupaten. Terutama dari kabupaten. Karena apa? Pemain Persib itu pun lebih banyak dari kabupaten daripada dari kota. Iya. Justru dari kabupaten ini banyak pemain-pemain potensi yang jadi daripada kota, ya. Karena apa? Saya melihat pembinaan ini yang saya melihat itu masih kurang. Karena SDM pelatih yang masih jauh dari mumpuni. Itu di kabupaten atau di kabupaten utama, ya. Gini Bapak, itu tadi ngomongin dengan SDM, kita sisihkan dulu. Untuk menunjang teman-teman dalam artian untuk di usia bawah, untuk pencarian bibit itu, apakah yang perlu diperhatikan? Apakah ini perlu diperhatikan oleh pemerintah atau seperti apa? Dalam artian mungkin di tiap kelurahan, ini di kabupaten, di tiap desa apakah perlu dibangun lapangan yang mumpuni atau adanya SSB atau seperti apa untuk meningkatkan itu? Saya rasa kalau pemerintah mungkin hanya bisa memfasilitasi lapangan, Iya. Tapi kalau pembinaan itu kan kita sudah punya wadah, itu namanya ASKA. Oh ya. Asosiasi Kota. Ya, kabupaten. Ya. Ini yang membawahi semua kompetisi regional, ya, kompetisinya di kabupaten. Ya. Di kabupaten itu kan banyak klub-klub, Ya. baik itu dari usia pembinaan usia muda, SSB mungkin ya. Kemudian divisinya itu ada mungkin divisi 2, divisi 1, divisi pertama, internalnya. Iya, internal. Ya. Nah, itu kalau rutin diputar, itu sebenarnya yang tanggung jawab itu kan ASKA. Ya, ASKA. Asosiasi Kota. Kabupaten. Iya. Ya. Itu saya rasa kalau kompetisinya bisa rutin, banyak terjaring pemain-pemain yang punya kualitas. Oh. Alangkah baiknya kalau banyak pemain-pemain dari kabupaten ini yang bisa bermain di Liga 1, khususnya sesuai dengan usianya, ini kan jauh lebih bagus. Berarti kan tergali potensi-potensi daerah ini. Iya, benar. Padahal potensi di daerah kabupaten ini cukup bagus dan cukup banyak. Sebagai contoh kayak kemarin di striker Persib itu Bagas Kara kan juga dari kabupaten juga ya, Pak? Bagas Kara itu kalau Bagas itu saya dari kota. Bagas Kara bukan kabupaten. Kota. Justru kayak Papa. Ya, Papa. Yang kota itu kayaknya loh ya, cuman Bagas Bagas toh, iya. Jadi yang lainnya kayak Paris, Aditama, Bayu Oto. Iya, Bayu kabupaten semua. Iya, benar-benar berarti jadi memang 90% lah itu kabupaten. Berarti sebenarnya Kabupaten Kediri itu sangat luar biasa Pak ya untuk potensinya. Iya. Jadi tinggal bagaimana nanti pemerintah dan asosiasi kabupaten itu sendiri bisa bekerjasama, saling mendukung. Kemudian masalah infrastruktur, saya rasa lapangan di Kota Kediri maupun di kabupaten ini banyak sekali yang bagus-bagus, tapi banyak pula yang tidak terpakai, tidak dimanfaatkan. Kalau klub-klub itu sendiri bisa memanfaatkan itu, nah kan bisa kerjasama dengan kelurahan. Iya. Hari apa kamu pakai, hari apa orang desa pakai, iya. Saya rasa kan bisa, itu kan kerjasama yang saya maksud tadi. Ya ada komunikasi lah antara pihak Askop dan juga di desanya. Nah, di situ juga bisa nanti. Kemudian kalau memang kita mau bicara persedikah, Iya. ya kita sebenarnya harus memperbaiki dulu prasarananya dulu, sarana prasarananya dulu, kayak stadion gitu ya. Iya, Itu benar. kan stadion saya rasa
Kalau saya rasa tinggal merenovasi aja lah. Sama rumput mungkin dibenahi. Oh, pasti. Nah itu harus itu ya. Karena itu udah Wah, parah sekali. kalau saya bilang tuh tanahnya udah mati. Oh, harus ganti total berarti Pak. Bukan dikorek. Oh. Ya dikeruk, baru diganti tanah, baru ditanam rumput. Berarti kalau dari situ sepak bola di Kabupaten Kediri jalan, otomatis ekonomi di sekitar Pasti terutama perekonomian yang bawah, Ya. masyarakat bawah, ya, itu bisa terangkat semua. Jadi dari mulai tukang parkir, kemudian kaki lima di sekitar stadion, itu nanti pasti akan perangkat ekonomi. terangkat semua. Dan masyarakat di sekitar lapangan stadion itu pasti mereka ingin membuka satu mungkin jajanan, Iya, makanan, rokok atau apa ya, itu. ya. Iya benar. Jadi kalau mungkin harapan kita ya, kita jadi Persedikat bisa lagi kembali di puncak kejayaan yang di tahun 90-an, di mana bisa lebih hebat daripada Persik Kediri ya Pak. Harus. Iya. Bisa, saya rasa semua klub mempunyai hak yang sama Dan memiliki Bisa. kesempatan yang sama juga Pak ya. Kesempatan yang Tinggal mau atau tidaknya. mau atau Nah, tidak. tinggal dari nanti. Nah itu kan harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan manajemen. manajemen. Iya. Jadi pemerintah daerah dengan manajemen harus mensupport Iya. sepak bola yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi nanti harapannya ada Persik Kediri, ada Persedikat. Iya, Kita bisa lebih seru. Iya, benar banget dan Apalagi untuk kabupaten. iya. Supporter itu 99% itu orang kabupaten. Jadi Kediri itu kan cuma sekian persennya dari Iya. Wah. Tapi memang dari dilihat dari wilayah memang juga luasan di Ya. kabupaten juga Bapak. Cuman karena di kabupaten sendiri tidak punya hiburan, Iya. terutama di sepak bola, akhirnya mereka lari ke kota. Karena Kan memang begitu, iya, kan? karena memang di Kediri Sebenarnya kalau di kabupaten itu punya tim yang hebat juga atau main di Liga 1 lah. paling kan Liga 2 dulu dan Liga 2 ya Pak. ya, Iya. itu pasti mereka larinya ke situ. Saya jamin itu karena dari dulu itu supporternya Kediri. kabupaten enggak Persedikat Nah. itu banyak. Luar biasa. Iya, Dan itu pasti akan mengangkat benar-benar ekonomi. betul. Betul, sangat mengangkat perekonomian masyarakat bawah. Berarti ini PR pemerintah dan juga PR asosiasi kabupaten serta manajemen berarti Pak. Iya. Tinggal nanti bagaimana tadi mencari bakat-bakat muda di daerah untuk nanti ditonjolkan Iya. dan sehingga Kabupaten Kediri ini punya klub untuk paling enggak main di Liga 2. Liga 2, iya. Seperti itu. Liga 2 kan sudah, ya saya rasa kalau Liga 2 sudah cukup bagus lah. Cukup. Lagi yang perlu diperhatikan itu adalah ASKAP ini harus bisa memperhatikan kualitas pelatih. Karena kualitas pelatih ini akan membawa pembinaan yang bagus. Benar-benar. Iya, kan? Karena efek pelatih itu juga memberikan dampak kepada pemain. Kalau pelatih knowledge-nya bagus, ini anak pasti bagus. Sama Iya. seperti guru berarti Pak ya? Iya. Guru Iya. dan lain-lain seperti itu. Nah, terus terang, mohon maaf saya bilang, Iya. saya di sini itu untuk lisensi untuk kota Kediri dan kabupaten, Iya. itu saya rasa saya paling tinggi gitu. Sudah AFC? Saya udah AFC, Luar tapi biasa. tidak pernah ada yang memanfaatkan saya. Nah. Kan padahal saya itu kepingin sekali, apakah itu kabupaten atau Benar. ya pokoknya Kediri lah ya. Iya. Itu nggak usah. Kalau dibilang nggak usah mikirkan, kamu biar nggak usah. Panggil saya fasilitasi aja tempat, Iya. ya. Kemudian tempat, kemudian kita koordinasi dengan klub-klub, kumpulin mereka, kasih saya kesempatan untuk itu. Saya akan berikan semua ilmu itu buat mereka. Ini yang ingin saya omongin Pak. Bapak sudah ngomongin. Jadi Saya kepingin sekali, betul. sebenarnya Bapak pengen Kepingin sekali. kembali ke Kediri, mengembangkan Kediri. Kalau saya kembali ke Kediri, saya lebih senang karena saya dekat keluarga. Benar sekali. Iya kan? Mungkin nggak ada orang yang nggak kepingin dekat keluarga, betul nggak? benar Ya, banget. saya udah kerja di mana-mana ke Balikpapan, ke Raja Ampat. Hampir setiap tahun saya pasti keluar kota. Iya. Ya,
dan pasti jarang banget ketemu dengan keluarga. Mungkin dalam setahun itu berapa bulan tok saya bisa ketemu keluarga. Apalagi kalau udah kompetisi. Mungkin sebulan, kayak kemarin saya terakhir di Serang kemarin. Iya. 2 bulan sekali saya baru pulang. 2 bulan setengah saya baru pulang. Dan Bagaimana? waktunya nggak lama ya Pak ya? Waktunya cuma 3 hari. Langsung Balik balik. lagi. Gitu. Kasihan keluarga juga Nah, yang begitu. tapi kalau keluarga saya memang mereka sudah memahami bahwa itu profesi saya Dan mensupport Bapak. mensupport dan Iya. mereka mensupport saya gitu dan mereka oke-oke aja Oke. selama itu semua saya lakukan untuk keluarga. Terima kasih Bapak, mohon maaf atas waktunya, mungkin kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, sore hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Jaya Hartono mengenai dari bagaimana mencari bibit muda di Kabupaten Kediri, bagaimana manajemen sepak bola, bagaimana nanti seperti tadi untuk menjaga stamina pemain. Jadi terima kasih Bapak Jaya Hartono atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.